Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang gangguan pembuluh darah perifer yang disusun oleh Nadia Syasyabila, Mutia Fiska, Desi Petriani, Iksan Samudra, Lydia Yu Angelita, dan Melvi Apriandira. Materi di slide selanjutnya. Apa itu penyakit arteri perifer atau PAP atau definisinya? Definisi penyakit arteri perifer menurut kriteria ACC atau AHH 2005 adalah semua penyakit yang mencakup sindroma arterial non-koroner yang disebabkan kelainan struktur dan fungsi arteri yang mengaliri otak, organ visceral, dan keempat ekstremitas. PAP meliputi keempat ekstremitas, arteri karotis, arteri renalis, arteri mesentrika, aorta dominalis, dan semua percabangan setelah keluar dari aorta iliaka. PAP dapat terjadi oleh karena adanya perubahan struktur ataupun fungsi dari pembuluh darah. PAP seringkali merupakan bagian dari proses penyakit sistemik yang berpengaruh terhadap kelainan arteri multiple. Adanya PAP pada satu arteri menjadi prediktor kuat adanya PAP pada arteri lainnya, termasuk pada pembuluh darah, koroner, karotis, dan cerebral. Keluhan PAP yang paling umum adalah sensasi sakit pada kaki saat sedang berolahraga aktivitas fisik, dikenal sebagai claudicatio intermittent, sensasi sakit, sensasi terbakar, sensasi berat, atau sesak pada otot-otot kaki ini biasanya dimulai setelah berjalan pada jarak tertentu, berjalan menaiki bukit, atau menaiki tangga, dan akan hilang setelah beristirahat selama beberapa menit. Slide selanjutnya. Gejala penyakit arteri perifer. Banyak orang dengan penyakit arteri perifer memiliki gejala yang ringan atau bahkan tidak ada. Beberapa orang memiliki sakit di kaki ketika berjalan atau intermittent claudication. Gejala penyakit arteri perifer meliputi A. Kram menyakitkan di otot pinggul, paha, atau betis setelah beraktivitas seperti berjalan atau naik tangga, intermittent claudication. B. Kaki mati rasa atau melemah. C. Terasa dingin di bagian kaki, terutama bila dibandingkan dengan bagian lain. D. Jika terjadi luka pada kaki, maka kaki tidak akan sembuh. E. Perubahan warna kaki. F. Rambut rontok atau pertumbuhan rambut lambat pada kaki. G. Pertumbuhan kuku kaki lambat. H. Kulit kaki mengkilat. I. Tidak ada denyut nadi atau denyut nadi yang lemah di kaki. J. Disfungsi ereksi pada pria. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh Nadia Syasyabila. Penyebab penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer sering disebabkan oleh aterosklerosis, tumpukan lemak atau plak yang ada di dinding arteri Anda dan mengurangi aliran darah meskipun jantung biasanya tujuan utama dari aterosklerosis. Penyakit ini dapat dan biasanya mempengaruhi arteri di seluruh tubuh Anda. Ketika itu terjadi di arteri yang memasuk darah ke tungkai dan akan menyebabkan penyakit arteri perifer. Umumnya, penyebab penyakit arteri perifer mungkin peradangan pembuluh darah, cedera di kaki, anatomi ligamen yang tidak biasa atau otot, atau paparan radiasi. Slide berikutnya.
Faktor resiko. Faktor-faktor yang meningkatkan resiko terkena penyakit arteri perifer meliputi A. Merokok, B. Diabetes, C. Obesitas, indeks massa tubuh lebih dari 30. D. Tekanan darah tinggi 140/90 mm merkuri atau lebih tinggi. E. Kolesterol tinggi. Kolesterol darah total lebih dari 240 mg per desiliter atau 6,2 milimol per liter. F. Bertambahnya usia, terutama setelah mencapai 50 tahun. G. Riwayat keluarga memiliki penyakit arteri perifer, penyakit jantung atau stroke. H. Homocysteine tingkat tinggi, komponen protein yang membantu membangun dan mempertahankan jaringan. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Lydia Ayu Angelita. Berikutnya komplikasi jika Anda memiliki penyakit arteri perifer yang disebabkan oleh penumpukan plak di pembuluh darah. Anda juga memiliki resiko terkena. Yang pertama, A. Iskemia krisis ekstremitas. Kondisi ini dimulai dengan luka terbuka yang tidak sembuh, cedera atau infeksi kaki. Kritis ekstremitas iskemia ini terjadi di saat seperti cedera atau infeksi berlanjutan dan dapat menyebabkan kematian jaringan atau gangren. Kadang-kadang memerlukan amputasi pada ekstremitas yang terpengaruh. B. Stroke dan serangan jantung. Aterosklerosis menyebabkan tanda dan gejala dari penyakit arteri perifer yang cukup parah pada kaki. Timbunan lemak juga tercipta dalam arteri yang memasuk hati dan otak. Berikutnya, pemeriksaan diagnostik. Beberapa tes yang dapat diandalkan untuk mendiagnosis penyakit arteri perifer adalah A. Pemeriksaan fisik, B. Pergelangan kaki brachialis index, C. USG Doppler, D. Angiografi, E. Ultrasonografi, F. Tes darah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Desi Petriani. Pengobatan penyakit arteri perifer. Pengobatan ini dapat dimulai secara mandiri dengan perubahan gaya hidup penderita. Caranya adalah dengan berolahraga secara teratur, mengendalikan kadar kolesterol dan tekanan darah, menghentikan kebiasaan merokok, dan menerapkan pola makan sehat. Jika cara tersebut belum dapat mengatasi penyakit arteri perifer, maka dokter akan memberi obat-obatan sebagai berikut. A. Obat untuk menurunkan kadar kolesterol. Obat ini terutama untuk menurunkan kadar kolesterol buruk LDL guna mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. B. Obat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Obat ini diberikan khususnya untuk penderita tekanan darah tinggi dengan target tekanan sistolik di bawah 140 mmHg dan tekanan darah diastolik di bawah 90 mmHg. C. Sementara untuk penderita diabetes, tekanan darah ditargetkan hingga berada di bawah 130/80 mmHg. Selanjutnya, D. Pengobatan pencegah pembekuan darah. Obat ini penting untuk menjaga kelancaran aliran darah karena penyakit arteri perifer mengurangi aliran darah ke kaki. Obat yang biasanya diberikan adalah aspirin dan clopidogrel, obat untuk mengatasi gejala arteri perifer. E. Obat pengendali gula darah, terutama untuk penderita diabetes. Obat yang biasanya diberikan adalah kilostazol. Obat ini bekerja dengan cara mengencerkan darah sekaligus memperlebar pembuluh darah sehingga aliran darah yang sempat tersumbat kembali menjadi lancar. Kilostazol dapat membantu mengatasi gejala claudicasoia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melvi Apriandira. Pencegahan penyakit arteri perifer.
Cara terbaik untuk mencegah claudicatio adalah untuk mempertahankan gaya hidup sehat, artinya A. Berhenti merokok, B. Jaga gula darah dalam kontrol yang baik, C. Berolahraga secara teratur selama 30 menit setidaknya 3 kali seminggu setelah mendapatkan persetujuan dari dokter. D. Menurunkan kolesterol dan tingkatkan tekanan darah. E. Makan makanan yang rendah lemak jenuh. F. Mempertahankan berat badan yang sehat. Lanjut. Asuhan keperawatan. Pengkajian. A. Identitas pasien. Nama, umur, kebanyakan terjadi pada usia tua. Jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, nomor register, diagnosis medis. B. Keluhan utama. Kelemahan anggota gerak badan, bicara peluh, dapat berkomunikasi. C. Riwayat penyakit sekarang, serangan stroke, hemoragis seringkali berlangsung sangat mendadak pada saat klien melakukan aktivitas. Biasa terjadi nyeri kepala, mual, muntah, bahkan kejang sampai tidak sadar. Di samping gejala kelumpuhan separuh badan atau gangguan fungsi otak yang lain. D. Riwayat kesehatan dahulu. Adanya riwayat hipertensi, DM, penyakit jantung, anemia, riwayat trauma kepala, kontrasepsi, orang yang lama, penggunaan obat-obatan antikoagulan, aspirin, vasodilator, obat-obatan adiktif, kegemukan. E. Riwayat penyakit keluarga. Biasanya ada riwayat keluarga yang menderita hipertensi dan diabetes mellitus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iksan Samudra. Diagnosa. 1. Gangguan mobilitas fisik. Diagnosanya ini gangguan mobilitas fisik. Definisi, keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Faktor yang berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang, penurunan kekuatan otot. Tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan asuhan keperawatan, intervensi, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. 2. Fasilitas aktivitas ambulasi dengan alat bantu. 3. Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi. Rasionalnya mengidentifikasi nyeri atau keluhan fisik lainnya. 2. Memfasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu. 3. Menjelaskan tujuan dan prosedur ambulasi. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, kemampuan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih secara mandiri, kriteria hasil pergerakan ekstremitas meningkat. Selanjutnya, implementasi. Pada proses ini, perawat merealisasikan tindakan untuk mencapai tujuan. Kegiatan dan implementasi meliputi pengumpulan data berkelanjutan, observasi respon pasien, serta menilai data baru. Selain itu, perawat harus mendokumentasikan setiap tindakan yang telah diberikan kepada pasien. Kozir B 2010. Evaluasi. Evaluasi yang dilakukan pada masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik mengacu pada tujuan, yaitu mobilitas fisik meningkat dengan kriteria pergerakan ekstremitas meningkat. Kekuatan otot cukup meningkat, rentang gerak atau room meningkat, nyeri menurun, kekakuan sendi cukup menurun, kelemahan fisik cukup menurun, kecemasan menurun, gerakan terbatas cukup menurun, serta gerakan tidak terkoordinasi cukup menurun. Dari SLKI 2019. Home care service. Dengan melakukan diet sehat untuk penderita penyakit arteri perifer
Diet sehat pada penderita PAP ditunjukkan agar memperlambat proses aterosklerosis, mempunyai tubuh ideal yang sehat, mengurangi risiko dari PAP, penyakit jantung, dan stroke. Kedua, memakan makanan yang mengandung lemak, tidak jenuh diantaranya adalah canola, kedelai, kacang, minyak sayur, alpukat, dan ikan berlemak seperti makrel, hiring, salmon, trout, dan sarden. Ketiga, membatasi jumlah garam atau sodium dalam diet. Mengonsumsi vitamin pertama itu vitamin A, C, E, B6 dan B12. Kedua, biji chia, walnut, dan kedelai. Yang ketiga, ikan salmon, tuna, daging ayam tanpa kulit. Dan mengurangi ayam goreng, daging terutama bagian iga, ayam dengan kulit, memakan kurang lebih 3 piring telur dalam 1 minggu. Terima kasih. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, Baiklah, itulah materi yang kami presentasikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.